Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 5? Baik, sehat, luar biasa, selalu ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini kabarnya baik-baik semuanya. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Nah, sebelum itu ada baiknya kita melakukan dulu ya lagu Garuda Pancasila ya. Baik, silakan. Mau memimpin? 3, 4. Garuda Pancasila, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Nah, anak-anak kelas 5, kita memang harus selalu bersemangat ya, harus maju terus, pantang mundur. Apalagi dalam belajar harus selalu maju ya. Maju itu berarti kita harus semangat terus. Ya, silakan baca doanya. Siap, hormat, tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu, semoga doa kamu di pada pagi hari ini doa yang sungguh-sungguh dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa nanti akan kamu pelajari pada hari ini bisa kamu terima dan bisa kamu serap dengan baik, karena sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh hasilnya akan lebih baik. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, Ibu akan cek dulu kehadiran anak-anak Ibu, siapa yang hadir dan siapa tidak hadir pada hari ini untuk mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Ketua kelas, kira-kira siapa yang hadir semua hari ini? Ya, Siapa yang tak hadir? 2 orang. Siapa? Iden dan Novia. Zidan dan Novia. Ada kabarnya? Ya. Nanti anak-anak ibu kalau seandainya tidak bisa hadir, tolong dikasih kabar ya nak ya. Kasih kabar atau kirim surat ya, seperti itu, supaya nanti dalam absennya tidak alfa ya. Nah, teman-teman yang kita tidak datang itu berarti dia tidak mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Baik, kalau memang sudah siap, ibu akan cek dulu kesiapannya. Coba kita tepuk fokus ya. Siapa yang mau mungkin? Cek dulu siap atau belum? Tepuk fokus dulu. Ajak Fitri. Tepuk fokus. Ya, boleh ke depan. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Memang kita harus fokus ya. Kalau kita ingin dapat, ingin serius belajarnya, kuncinya harus fokus. Kuncinya kita harus pertama apa? Melihat, kemudian mendengar, kemudian Mengingat, baru kita fokus. Oke, siapa yang ingat keyakinan kelas kita? Ada yang ingat? Apa saja keyakinan kelas kita? tiga,
dengan selalu kita mengingat keyakinan kelas kita dan kita menerapkan keyakinan kelas kita ini, itu artinya kita atau kamu sudah melaksanakan disiplin ya, disiplin, menerapkan disiplin diri, kemudian kamu mempunyai motivasi diri nanti agar dalam proses pembelajaran kita nanti akan lebih efektif. Dengan selalu mengingat dan menerapkan keyakinan kelas kita itu akan sudah mencerminkan disiplin ya. Mengerti nak? Nah ini kan sudah dibagi kelompok berdasarkan observasi kemarin. Kelompoknya ini ada 3. Yang ini kelompok apa kemarin? Bisu atau visual, nanti aku panggil bisu aja ya. Yang itu auditori, audit. Yang ini kinestetik atau kelompok Ken ya. Nah sebelum itu coba kamu lihat di papan tulis di sini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan ini adalah pelajaran IPAS ya. Kita mempelajari rantai makanan ini tentu ada tujuannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Coba dibaca. Mengenal hubungan antar makhluk hidup yang ada pada sebuah rantai makanan. Yang kedua nanti diharapkan anak-anak ibu ini nanti dapat menganalisis peran dari makhluk hidup yang ada pada sebuah rantai makanan. Nah, itu yang diharapkan pada pembelajaran kita hari ini. Oke, coba perhatikan gambar ilustrasi cerita. Ini gambar apa? Dalam ekosistem ini kira-kira ada gambar apa saja? Antara biotik dan abiotik. Kalau biotik inilah makhluk hidup yang ada rumput, ada rusa, ada kura-kura, ada burung, kemudian ada ikan, ada capung, ada kata. Itu adalah biotik ya. Kalau abiotik itu adalah seperti air, tanah ya. Kalau tumbuh-tumbuhan itu biotik. Nah, yang terjadi pada rantai makanan itu adalah biotik ya. Nah, biotik itu yang akan kita pelajari nanti. Jadi kumpulan pada suatu ekosistem itu terdiri dari abiotik dan biotik. Nah, untuk lebih lanjut, lebih dalam lagi kita mengenal tentang rantai makanan yang terjadi dalam suatu ekosistem. Mari kamu lihat dulu video yang ibu paparkan. Nanti kamu akan melihat, akan mencari informasi apa yang kamu temukan nanti di dalam video yang kamu lihat. Paham ya? Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup dapat memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan juga melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan memakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Sekarang perhatikan rantai makanan yang ada di hadapan kalian ini. Di sini, rantai makanan dimulai dari produsen, yaitu tumbuhan hijau yang dimakan oleh belalang. Kemudian belalang menjadi sumber makanan bagi katak. Kemudian katak sumber makanan bagi ular, ular sumber makanan bagi elang. Kemudian elang dan yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati.
Contoh dari pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan juga bakteri. Nah, masih banyak lagi ya rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan ini. Kalian bisa mencarinya satu persatu. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih. Baik. Nah, sekarang kamu sudah menonton video yang telah dipaparkan tadi. Nah, menurut kamu, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Ya, Makan dimakan antara makhluk hidup. makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ada lagi? Sama? Oke. Ya, rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi jika salah satu dari komponen makhluk hidup ini tidak ada? Tidak seimbang. Ada lagi? Akan terjadi tidak seimbang. Jadi kalau salah satu komponen dari makhluk hidup ini tidak ada, berarti tidak seimbang. Kira-kira bagaimana yang dikatakan seimbang itu? Dapat tidak kamu menjelaskan? Rumput? Nah, rumput harus lebih banyak daripada tikus. Lepas itu tikus itu harus lebih banyak dari ular. Iya. Nah, kalau seperti itu, maka akan terjadilah rantai makanan yang seimbang. Jadi produksi itu yang pertama harus lebih banyak daripada konsumen satu atau konsumen primer. Kemudian konsumen primer itu nanti dia harus lebih banyak daripada konsumen sekunder atau konsumen dua. Nah, maka nanti pada rantai makanan itu akan terjadilah keseimbangan. Ya. Jadi kalau misalnya rumput dimakan oleh tikus, ya. Jadi rumput itu apa? Sebagai apa dia? Produsen. Rumput dimakan tikus. Jadi tikus itu siapa? Konsumen satu. Kemudian tikus itu dimakan oleh ular. Ular itu siapa? Konsumen dua. Jadi ular itu nanti dimakan oleh elang. Elang itu siapa? Tiga atau konsumen pun puncak. Terus lama kelamaan elang itu akan mati. Diuraikan oleh jamur dekomposer yang terdiri dari jamur dan bakteri. Jadi akan terjadi zat hara, kemudian akan diserap oleh tumbuhan kembali. Jadi produsen itu adalah yang bisa memasak makanan sendiri dengan bantuan apa? Iya, matahari cakep. Oke, baik. Anak ibu, sekarang untuk yang visual ya, visu coba perhatikan ini gambar ya. Ini adalah gambar rantai makanan. Kira-kira dapat nggak kamu menjelaskan apa ini? Ya, mana rantai makanannya? Sawi oleh udara. Terus? Dimakan oleh mata. Terus? Dimakan oleh Elang. sawi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh rumput. Rumput dimakan oleh elang. Sawi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh elang. Ya, nih bunga dimakan ulat. Ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Nah, kira-kira visu ini yang termasuk produsen ini yang mana visu? bunga dengan sawi. Iya, bunga dengan sawi ini. Kemudian kalau misalnya dia konsumen satu itu yang mana visu? Tikus, belalang, ulat. Kalau dia konsumen dua yang mana visu?
Michelle kasih ya lagu rantai makanan ya. Kita nyanyi bersama-sama. Pagi-pagi saya dimakan oleh tikus. Dimana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elangnya sudah mati menjadi makanan yang dipelajari. Oke, itu dia tadi lagu rantai makanan untuk Audi. Sekarang ibu mau tanya sama kelompok Audi tadi, padi dimakan, padi makan elang, makan tikus. Jadi padi itu apa? Produsen. Padi dimakan tikus. Jadi tikus siapa? Konsumen satu. Lagi apa lagi tadi? Ular. Konsumen dua. Lagi apa lagi tadi? Tiga ataupun punca. Oke, tepuk tangan. Dan sekarang untuk kelompok Kin ya, kinestetik. Kinestetik. Ya, kalau untuk kinestetik ibu akan berikan. Nah, nih dia akan bermain peran. Siapa yang jadi burung pipit? Siapa? Mana? Ulang, kamu mau ulang. Ya, kasih dia mau ulang. Ulang. Iya, oke. Oke. Kinestetik silakan ke depan. Sini biar teman-teman yang nampak. Ya. Nah, oke. Siapa yang jadi padi? Mana padinya? Padi. Oke, setelah padi siapa jadi burung pipit? Ya, kemudian ular, elang. Oke, nah sekarang biar ibu tuntun ya. Suatu hari ada padi yang sedang melambai-lambai. Ya, padinya melambai. Memakan padinya. Ya, habis padinya dimakan. Kemudian burung pipit berlari. Nampaklah seekor ular. Nampaknya ular. Ular itu lalu memakan si burung pipit. Siu. Wah, habis burung pipitnya dimakan. Kemudian datanglah seekor elang. Yang nampak ularnya lagi berlari-lari. Mana elangnya? Terbang elangnya. Elangnya akan menyambar seekor ular. Ya, ularnya lalu mati. Lama-kelamaan elangnya terbang. Lama-kelamaan elangnya akan mati juga. Elangnya mati. Kemudian setelah elangnya mati diuraikanlah oleh dekomposer. Dekomposernya itu adalah jamur. Mengurai elang. Bagaimana jamur mengurai elang? Bagaimana jamurnya mengurai elang? Iya, elangnya kamu pegang-pegangkan. Kamu urainya elangnya. Ya. Kemudian dia akan menjadi zat hara ke tanah. Dia ke tanah, meresap dia dalam tanah. Meresap dalam tanah. Kemudian jadilah padi lagi. Padinya akan tumbuh subur. Ya, tepuk tangan. Apa katanya itu kepada kelompok yang praktek ini? Jadi tadi kan padi, ya. Ada siapa yang padi? Padi itu sebagai apa? Produsen. Kemudian dimakan oleh burung-burung itu siapa? Konsumen satu. Burungnya terus dimakan oleh kamu, ular ya. Ular itu apa? Konsumen dua. Terus ularnya dimakan elang. Konsumen puncak. Kemudian lama-lama saya mati. Mati. Kemudian diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer itu apa? Terdiri dari jamur dan bakteri. Menjadi zat hara, menyerap ke dalam tanah, kemudian menjadi pupuk bagi tanaman yang ada di sekitarnya. Oke, tepuk tangan. Ada yang bertanya? Paham? Nah,
sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya berdasarkan minat masing-masing ya. Nah, anak-anak Ibu nanti saat berdiskusi, kamu harus saling menghargai pendapat teman ya. Itu artinya kamu melatih diri kamu itu untuk menghargai perasaan orang lain ya. Oke, ini. Dan ini kelompok nanti boleh pakai warna ya, boleh pakai pensil warna ya. Ini warna. Oke, berdasarkan cerita. Ini kan ada cerita nih di sini. Nah, apa nih di dalam cerita nih? Ini baru kamu buat. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Sampai jam kelompok ini nanti selesainya dikasih waktu 10 menit ya. Boleh, nak semua maju boleh, nak satu orang maju pun boleh. Di kelompok ya. Nah, sebentar ibu ingatkan dulu ya. Nanti anak-anak kalau misalnya kelompok lain itu tampil, teman-teman kamu tampil, yang lain nanti tolong memberi tanggapan ya. Kenapa nanti kamu bisa melatih diri kamu untuk keterampilan berelasi ya. Jadi ketika teman-teman tampil, kamu kasih tanggapan ya. Oke, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok lain tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok siswa yang berjumlah 5 orang. Kis, Fitri, Tantri, Nafia, Haifa. Hasil diskusi. Hasil diskusi kami pada hari Minggu, Dadang pergi ke ladang di belakangnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di ladangnya. Sedang dirancang dengan jamur. Jamur menjadi pupuk bagi tanaman. Coba dituliskan kepada teman-teman mana dia yang sudah kamu buat. Oh, itu. Berapa rantai makanan yang kamu temukan pada cerita itu? 2. Ada dua. Iya. Nanti kamu menemukan ada 2 rantai makanan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kelompok K penampilan dari kelompok bisu? Ya, kasih tepuk tangan kelompok bisu. Kasih semangat ya. Ya, selanjutnya kelompok Audi. Iya, silakan. Kamu yang menggambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Audi yang berjumlah 6 orang. Nanti ditunjukkan ya hasilnya ke teman-teman ya. Tingkat yang ketiga adalah ular. Tingkat yang keempat adalah ular atau puncak. Tingkat yang kelima urat atau bakteri, yaitu jamur. Tunjukkan. Nah, itu dia hasil gambar dari kelompok menggambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Berikutnya kelompok lagi. Yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Detik yang berjumlah 5 orang. 1 Rahmat, 2 Rafi, 3 Sunardi, 4 Ikram, 5 Hengki. Hasil tempel rantai makanan telah ditentukan. Produsen Padi, produsen. Belalang, konsumen 1. Katak, konsumen 3. Ular, konsumen 3. Pohon, produsen
kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penampilan kelompok K? Tingkatkan lagi. Oke. Caranya. Oke. Nah, tadi sudah diperhatikan juga. Kelompok Bisu tampil, kelompok Audi juga tampil, kelompok Inestik juga sudah tampil. Alhamdulillah semuanya sudah bagus ya. Nah, kalau kamu sudah berani ke depan itu sudah bagus ya. Masih semangat? Oke, cepat tepuk semangat dulu. Kalau masih semangat, tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Ya, ternyata masih semangat ya. Nah, sekarang sampailah kita pada sebuah kesimpulan. Apa kesimpulan kita pada hari ini setelah mempelajari rantai makanan? Berakhirlah. Kita simpulkan dulu. Pelajaran apa hari ini? Rantai makanan. Ya, rantai makanan itu apa? Makan dan dimakan. Jadi kesimpulannya rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan akan makhluk hidup dalam ekosistem ya. Nah, itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Nah, bagaimana perasaan anak ibu-ibu setelah belajar rantai makanan pada hari ini? Bahagia. Ramai bahagia? Oke. Kemudian hal apa ya kira-kira yang kamu pelajari pada hari ini? Makanan. Apa lagi selain rantai makanan yang kamu pahami sudah? Perannya, oke. Apa lagi yang kamu tahu perannya apa? Makanan juga ya. Nah, apa yang buat makanan sendiri? Nah, itu hal-hal yang baru yang kamu pelajari pada hari ini. Ada konsumen tadi, ya kan? Ada apa lagi? Ya, itu adalah hal-hal yang baru. Nah, itu sudah dengan alhamdulillah. Oke, sebelum tutup pelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kelas dengan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, semoga nanti apa yang telah kamu pelajari pada hari ini tentang apa tadi?